Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku semuanya di mana saja kalian berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sultana. Semoga kalian selalu di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Saudara-saudaraku semuanya, setiap diri kita tentu ingin mendapatkan tiket masuk surga Allah. Kita berikhtiar, bersusah payah melawan hawa nafsu, tidak lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmatnya belum pernah terlihat oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah terlintas dalam benak semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran 3 ayat 16. Arti iman di sini dalam tafsir Jalalain dijelaskan mengimani semua syariat yang ada, tidak memilah-milah atau memilih-milih, mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, mengimani nabi-nabi yang terdahulu. Pendek kata, kita mengimani semua syariat Allah. Orang-orang calon penghuni surga adalah orang-orang yang merasa banyak dosanya, orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon untuk terhindar dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Quran Surat Al-Imran 3 ayat 17. Jadi saudaraku semuanya, sifat dari orang-orang penghuni surga itu satu, orang-orang yang sabar. Sabar ini kunci utama di dalam menghadapi semua problematika kehidupan, semua keruwetan hidup. Sabar dan sholat itu satu paket sebagai bentuk solusi yang diberikan oleh Allah di dalam melaksanakan dan menyelesaikan segala permasalahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 153. Kenapa tidak sholat dulu baru sabar, tapi sabar dulu yang mengawali sholat? Karena sholat itu juga memerlukan kesabaran. Mustahil seseorang bisa sholat dengan benar, dengan tumakninah bila tidak sabar. Karena tumakninah adalah rukun sholat. Tidak tumakninah dalam sholat, maka sholatnya langsung batal. Hanya dengan kesabaranlah kita bisa melaksanakan sholat dengan tumakninah sesuai dengan syariah. Rukuk dengan rukuk yang benar, lurus punggungnya, berdiri di awal
dan ketika i'tidal juga berdiri dengan lurus. Banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak sabar. Sholatnya ngebut cepat sekali. Ada kabar, ya kalau kita baca di Quran atau mungkin melihat di YouTube, ada sholat tarawih 23 rakaat, tetapi hanya 7 menit. Bisa dinilai sendiri sholat macam itu seperti apa, tumak nina atau enggak, khusyuk atau enggak, masih ngebut. Saya kadang ada beberapa kali di suatu tempat saya sedih karena ya ada dilema, maunya sholat jamaah karena jamaah itu wajib kecuali ada halangan syar'i atau yang membolehkan untuk tidak berjamaah, tapi mau jamaah imamnya ngebut sekali. Pernah saya tunggu untuk bertemu 4 mata dengan imam masjid, dan saya ajak ngomong-ngomong dialog dengan imam tentang sholat beliau yang ngebut itu. Beliau tidak membantah bahwa benar rukun sholat itu harus tumak ninah karena dalilnya jelas. Tapi meskipun sudah diberitahu, tetap saja sholatnya ngebut. Bagi saya tidak masalah, karena kewajiban saya sudah gugur karena sudah mengingatkan. Tawasau bil haq, saling menasihati untuk kebenaran. Ini penting karena tawasau bil haq bukan hanya tugas kiai, tugas mubalek, tapi tugas kita semuanya, semampu kita, sebisa kita. Pengalaman saya dulu pernah dapat tugas, ya mengganti teman saya yang terjebak untuk dakwah memberi pengajian di salah satu komplek, pengajian di gedung Balai RW, kurang lebih jamaahnya ya 30 sampai 50 wanita. Yang mau berjilbab berapa? Hanya paling 3 sampai 5 orang. Pakaian mereka rata-rata terbuka, semuanya menampakkan auratnya. Itulah godaan. Tetapi karena tugas, maka mau tidak mau tetap harus dilaksanakan. Kalau disampaikan tentang ayat-ayat yang mengancam, ayat-ayat tentang siksa neraka dan perintah taubat, maka para body guardnya pasti marah-marah. Body cutter-nya itu marah-marah. Mereka tidak rela kalau wanita itu tobat semua. Kalau tobat semuanya, ya dia akan kehilangan mata pencahariannya. Bagi mereka pengajian itu hanya formalitas, ya. Allah memberikan solusi yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang segala kebutuhan hidup, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Apapun tanpa sabar tidak akan terjadi, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Seorang pengusaha tidak akan sukses tanpa memiliki kesabaran. Rumah tangga tidak mungkin mampu menjadikan keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah jikalau tidak dibangun dengan sabar. Jangan harap seorang guru mampu mendidik anak didiknya dengan baik tanpa kesabaran. Begitu pula suami menghadapi istri yang galaknya mungkin melebihi Satpol PP. Ini juga butuh kesabaran. Begitu pula seorang istri menghadapi suami yang cerewet, yang galak. Kadang juga tidak pulang ke rumah. Ini juga harus butuh sabar. Di samping itu, kita harus tetap berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, sebab banyak orang-orang yang tidak sabar di dalam ujian, di dalam musibah atau kesulitan hidupnya, sehingga tatkala diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki, lama keluarga tidak punya keturunan atau momongan, mereka bukan bersandar kepada Allah tapi malah lari kepada
orang-orang yang dianggap pinter, orang-orang yang dianggap linuwe, yaitu pergi ke dukun-dukun yang notabene kadang malah bertentangan dengan syar'i dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku semuanya, dan janji Allah kepada orang-orang yang sabar begitu bagus, begitu mulia, begitu agung. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah, kebersamaan bersama dengan Allah, sungguh kebersamaan yang menyenangkan, kebersamaan yang membahagiakan, kebersamaan yang indah. Itulah kebersamaan dengan Allah. Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika kita baik dan kita benar, Allah senantiasa akan mendampingi. Jika Allah mendampingi dan melindungi, tidak ada satu setan mampu menggelincirkan akidah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Al-Zumar 39 ayatnya 10. Ada tafsir yang memberikan pengertian yang dimaksud dengan pahala tanpa batas tidak lain adalah nikmat surganya Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Maka mari kita berupaya untuk masuk kepada golongan hamba Allah yang senantiasa bersabar. Diuji dengan sakit, sakit itu bisa mengurangi dosa jikalau kita hadapi dengan sabar. Jangan sampai diuji sakit, kemudian lisan kita ngomel-ngomel, ngomong-ngomong yang tidak baik, menyalahkan Allah, ngomong kotor, tidak istighfar, tidak mengingat Allah, tapi justru lisannya kotor. Sekali lagi, lisannya memaki-maki Allah. Itu tidak mengurangi dosa, tapi malah menambah dosa kita. Diuji dengan suami yang lama mungkin tidak pulang-pulang, doakan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah sowan kepada dukun, minta dimanterai dukun atau diputar giling. Jangan, sekali lagi jangan. Kemuliaan orang-orang yang sabar sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di dunia ini tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu nikmat dan musibah. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, namun terkadang datang musibah yang berupa kesusahan, yang berupa kesedihan. Dan kedua hal itu, nikmat dan musibah, membutuhkan sekali lagi kesabaran. Nikmat juga membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita bisa mentasarufkan nikmat tersebut, merasakan nikmat tersebut, merasakan nikmat tersebut dengan bersyukur, menggunakan nikmat tersebut dengan sabar, artinya terikat dengan tali syariat. Ketika menggunakan nikmat harus sesuai dengan ketentuan Allah, jangan semaunya sendiri. Sabar dengan menggunakan ketentuan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, bagaimana menyikapinya? Juga perlu sabar, karena sabar itu merupakan salah satu pilar kebahagiaan bagi seseorang yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. Sabar paling tidak akan terbagi menjadi dua garis besar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sabar dalam menjauhi maksiat. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan rintangan, jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan mendaki
yang sangat terjal. Jalan yang penuh dengan perjuangan, jalan yang penuh dengan jihad dan kesabaran. Sedangkan jiwa itu tidak dapat istiqomah di atas perintah Allah dengan mudah. Maka barang siapa yang ingin menundukkan dan mengekang hawa nafsunya, maka dia perlu kesabaran yang ekstra. Kembali lagi, kuncinya bersabar, yang tentunya bersabar yang positif, bersabar yang baik, bersabar dan tetap berusaha, tetap berikhtiar, berupaya untuk memperbaiki kalau ada yang kurang baik. Sabar dalam ketaatan kepada Allah meliputi 3 hal, yaitu dengan niat, yaitu sabar dengan niat yang benar, dengan niat ikhlas dan bersih dari riya atau pamer. Saya teringat kejadian karena tiap tahun menjadi panitia korban. Ketika masih mendata rencana jumlah ada seorang calon yang mau korban, dia tanda tangan sanggup menyiapkan uang korban pada H-3. Ketika H-3 dia belum menyetorkan uang, maka dia ditanya. Namun dia bilang bahwa uang sudah diserahkan pada si A. Ketika dicek pada si A belum menerima, maka si A diajak untuk bertemu ke rumah Bapak tadi. Setelah ditemukan, Bapak tersebut mengaku memang belum memberikan uang karena dia masih ingin membeli mobil yang baru. Inilah contoh tidak sabar menggunakan nikmat. Sudah mendaftar, sudah tanda tangan sanggup menyetor uang untuk korban, ternyata uangnya terbelokkan untuk membeli mobil baru. Padahal di rumahnya sudah ada 2 mobil, karena dia itu memang orang yang kaya raya, orang yang mampu lah. Itu ujian kesabaran bagi panitia. Panitia juga diuji kesabarannya. Jadi panitia tidak boleh marah. Panitia ya mendoakan saja agar mobilnya menjadi berkah. Karena doa itu harus baik. Karena doa itu memantul kembali. Ketika kita mendoakan baik, insya Allah akan kembali baik kepada kita. Apabila kita doakan jelek, maka kejelekan akan kembali kepada kita. Maka tatkala kita dirasani digibah oleh orang, jangan balas ngerasani. Kalaupun dizalimi, dibalas dengan kezaliman yang sama, meskipun itu boleh, tapi ya berarti kan sama-sama saja, sama-sama jeleknya ya. Kalau Anda dirasani sahabat, tetangga, atau mungkin teman, ya balaslah dengan mengirim makanan. Insya Allah dia akan kaget, terkagum-kagum, dan ini mungkin malah menyadarkan kita. Insya Allah menyadarkan dia, sekali lagi insya Allah dia malah akan sadar. Ketika kita dirasani digibah, tetap bersyukur ya, itu Allah akan lebih memberi nilai baik kepada kita. Ya nikmati sajalah, nikmati saja, akan mengurangi dosa-dosa kita, akan menambah pahala-pahala kita. Kalau ada orang yang ngerasani, kalau dia punya pahala, maka pahala miliknya otomatis ditransfer kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak punya pahala, ya, maka berarti dia mengambil dosa-dosa kita untuk diri mereka. Yang kedua yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan, yaitu dengan tidak lalai dalam melakukannya dan juga tidak bermalas-malasan, melaksanakan sholat yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Sekali lagi, melaksanakan sholat yang penuh dengan keikhlasan
dan kesabaran agar bisa tidak ngebut, tidak terburu-buru, bisa tumak-ninah. Saudaraku, saya kira cukup sampai di sini saja dulu, yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan. Sampai sabar ketika menjalankan ketaatan. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.